Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Amanatul Muslimah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Kesongo 01 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 2 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 6 dengan materi tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir semua ya anak-anak? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu nasional judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Tanah air,
itu kita juga harus menumbuhkan kebudayaan atau membiasakan literasi, ya, membaca. Kali ini kita akan membaca Al-Quran surah Al-Zalzalah. Ya, kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, belajar tentang apa? Tentang makna dan macam-macam dari akhir. Oke. Lah, macam-macam dari akhir itu ada berapa? Apa saja? Hari akhir apa? Berakhirnya kehidupan atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Oke, pintar semuanya. Masih ingat ya anak-anak? Nah, kali ini Bu Ama akan menaikkan sebuah video. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi lah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Awalnya, kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari utara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang sangat besar. Munculnya 3 gerhana. Gerhana akan muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, kedua di bagian barat, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi banyak bencana seperti gempa besar dan longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan bagian ini terdapat di bagian Asia. Nah, itu tadi video yang Bu Ahmad tayangkan. Nah, kira-kira kaitannya dengan pelajaran kita hari ini apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Mbak Sinta. Berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Nah, itu dia. Berkaitan dengan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Kemarin Bu Ahmad sudah memberikan tugas kalian untuk mempelajarinya. Ayo, masih ingat Pak tidak? Ya. Untuk mempelajari tanda-tanda dan hikmah hari akhir. Nah, sebelumnya akan Bu Ahmad sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati slide pembelajaran, peserta didik mampu menelaah tanda-tanda iman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan hikmah yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, ya, yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan baik. Itu dia tujuan pembelajarannya. Kemudian tahapan kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah mengamati video media pembelajaran. Nanti Bu Ama akan menayangkan media pembelajaran. Kalian menyaksikan kemudian mencatat hal-hal yang penting. Yang kedua, menganalisis gambar. Yang ketiga, membagi kelompok, kemudian diskusi, presentasi, dan yang terakhir mengerjakan LKPD individu. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Ama akan menayangkan video yang kedua, media pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Ayo, siapkan alat tulisnya. Buku dan juga pulpennya disiapkan. Bu Ama tayangkan video, kemudian nanti kalian mencatat hal-hal yang penting. Ya, hal-hal yang penting kamu catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda dan hikmah iman pada hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Anak-anak, sekarang ini dapat kita ketahui banyak dari ulama muslim wafat. Ini merupakan salah satu tanda datangnya hari akhir.
Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian, yang ketiga, maksiat dan kejahatan merajalela. Banyak kita saksikan di berita televisi maupun sosial media tentang adanya pembunuhan dan kejahatan lainnya. Yang keempat, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Yang ketujuh, muncul orang yang mengaku sebagai nabi. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui tanda-tanda hari akhir, berikut adalah hikmah iman kepada hari akhir. Nah, itu tadi video media pembelajaran kita hari ini. Di dalam video tadi ada tanda-tanda dan juga hikmah. Mama mau tanya, tanda-tanda hari akhir, coba sebutkan salah satunya. Siapa yang tahu silakan katakan. Oke, silakan Mas Andi. Banyak ulama musyrik wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, banyak maksiat terjadi. Ya, betul sekali yang dikatakan Mas Andi. Tadi ada banyak ulama yang wafat. Kemudian maksiat merajalela. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat akan datang. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengamati gambar. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa sih anak-anak? Buminya hancur terbakar. Kamu lihat gambar itu kira-kira menggambarkan apa ya? Menggambarkan tanda-tanda bahwa hari kiamat akan datang. Nah, hari kiamat kan sudah tahu pengertiannya, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Bu Ama akan membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kita hitung ya dari angka 1 sampai 4, mulai dari silakan Agus. Yang keras. 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, silakan yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 dan seterusnya. Sini nomor 1, sini nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Baik, anak-anak sudah ketemu kelompoknya semua? Belum. Belum. Nah, Bu Ama akan membagikan LKPD kelompok. Ya, Bu Ama bagikan dulu. Sudah dapat semua LKPD-nya? Baik, perhatikan anak-anak. Nah, di LKPD itu tugas kalian adalah itu ditulis dulu hari, tanggal, kemudian nama kelompok seperti biasa ya. Nah, untuk tugas yang pertama, yang nomor 1 itu kalian menelaah tanda-tanda hari akhir ya, yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Ya, dari apa yang tadi sudah dipaparkan di depan, kemudian kamu telaah lingkungan sekitarmu itu kira-kira peristiwa ya, yang menunjukkan tanda-tanda hari akhir itu apa. Nah, kamu tulis di situ ya. Kamu diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian tugas yang kedua adalah menunjukkan contoh ya. Contoh hikmah yang mencerminkan seseorang itu meyakini adanya hari akhir. Oke, sampai sini paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, kalau tidak silahkan
Mulai sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tanda-tanda hari akhir dilihat dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu A. Banyak para ulama yang kiai wafat. B. Banyak orang berlomba-lomba menghias masjid, namun tak banyak orang yang membedah masjid. Demikian dari presentasi dari kelompok 1. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, teman-teman yang di belakang, halo. Dari presentasi kelompok 1, ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan angkat tangan. Oke, dari kelompok 1, silakan. Menurut kelompok 1, apakah menyiapkan bekal untuk akhirat termasuk renungan iman kepada hari akhir? Menurut kami, jika kita meyakini datangnya hari akhir, kita akan berusaha mempersiapkan diri tentunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat kelak. Nah, ini lagi presentasi dari kelompok 1. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke belakang. Nah, anak-anak, betul sekali yang disampaikan kelompok 1 tadi. Nah, sekarang ini memang banyak para ulama maupun kiai yang wafat. Dapat kita ketahui ya, baik di lingkungan sekitar kita maupun melalui media sosial. Ya. Sekarang ini kan kita mudah sekali mendapatkan berita lewat media sosial. Ya. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Ditata lagi mejanya. Nah, Bu Guru akan menyampaikan materi sebagai penguatan materi kita hari ini. Ini tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak ulama muslim wafat. 7 ulama meninggal dunia di tahun 2021. Nah, coba lihat di depan, ada Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian ada Kiai Haji Najib Abdul Qadir. Kemudian ada Syekh Ali Jaber, ya, Syekh Ali Jaber. Kemudian ada Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Kemudian ada lagi Kiai Haji Atafik Ali, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan Habib Sayyid Sagaf Al-Jufri. Itu hanya sebagian contoh. Nah, salah satu tanda datangnya hari akhir adalah hilangnya ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Nah, kita sudah tahu di berita ya yang sedang viral-viralnya ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian ada peperangan antara Arab Saudi dengan Iran. Dan yang tidak kalah terkenalnya ya, peperangan antara Israel dan Palestina. Itu. Oke, selanjutnya munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Kalau kamu coba browsing di internet atau melihat berita-berita di Indonesia sendiri itu banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Contohnya ini, ya, ada namanya Lia Eden. Dia mengaku sebagai nabi. Ya, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu contoh yang ada di Indonesia. Munculnya
tidak ada lagi nabi. Nah, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti itu adalah nabi palsu. Ya anak-anak, itu tadi materi tentang tanda-tanda dan hikmah pada hari akhir. Nah, dari yang disampaikan tadi ya, pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Mbak Bintan, silakan sampaikan kesimpulan materi kita. Allah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Dengan adanya tanda-tanda itu seharusnya dapat menjadi pengingat bagi kita, sehingga kita dapat mempersiapkan bekal akhirat. Yang disampaikan Mbak Bintan, ya, kesimpulan materi kita hari ini. Ya, kalau kita itu yakin, percaya bahwa hari akhir itu pasti datang, ya, hikmahnya itu ya kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Ya untuk mencari bekal nanti di akhirat. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah ini Bu Ama akan membagikan LKPD individu. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan jujur. Ya. Bu Ama bagikan dulu. Sudah dapat? Nah, silakan kasih nama, kemudian dari tanggal, kemudian kerjakan masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Oke anak-anak, nah itu tadi materi kita tentang tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, gimana perasaannya hari ini? Ya, hari ini Bu Ama berterima kasih sudah banyak yang aktif ya. Namun ada beberapa anak yang belum aktif. Nah, yang belum aktif, Bu Ama minta untuk bisa lebih aktif ya. Jangan kalah dengan teman-temanku yang lain. Paham? Nah, untuk penilaiannya akan Bu Ama sampaikan nanti setelah Bu Ama selesai mengoreksi ya. Terus kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Sebagai persiapan nanti di rumah silakan kalian baca dulu materinya di buku paket ataupun di modul. Ya, silakan kamu baca dulu. Itu ya anak-anak. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillah.